Kita tidak ngomong tentang apa quantity tourism, tapi kita harusnya ngomong soal quality tourism gitu. Karena ada hal yang perlu kita ukur, perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah aspek-aspek sosial budaya dan aspek konservasi gitu. Apakah mereka yang dapat duit, yang dapat hidup dari yang ya Bromo kan menghidupi mereka kan itu. Pertanyaannya, apakah mereka sadar bahwa tempat itu ada kawasan konservasi? Apakah mereka sadar kalau itu dijaga dengan baik, maka rezekinya, penghasilannya juga akan berlanjut kan itu? Orang Tengger menganggap Bromo itu adalah tanah hila-hila, tanah yang disucikan buat mereka. Mereka punya ritual-ritual di waktu-waktu tertentu gitu ya. Pertanyaannya, ketika dengan membludaknya pariwisata, mereka terganggu atau tidak? Sahabat Lentari Tengger, bertemu kembali bersama saya Tony Hartaka. Kita akan melanjutkan lagi ngobrol tentang Bromo yang kemarin sudah kita bicarakan. Sekarang kita sambung lagi. Saat ini kita ngobrolnya bersama Mas Agus Wiono. Mas Agus Wiono ini adalah aktivis lingkungan yang saat ini tergabung di dalam EJEF, East Java Ecotourism Forum. Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman sahabat Mentari Tengger juga dalam keadaan sehat dan selalu gembira selalu ya. Begini Mas Agus, kita berbicara tentang Bromo ya. Pariwisata di Bromo ini menurut pandangan Mas Agus ini gimana sih pariwisata di Bromo ini? Baik Mas Tony, saya salam dulu, Hongulun Basuki Langgeng. Langgeng Basuki. Ya, saat saya umur 11 tahun, tahun 81, pertama kali saya ke Bromo, itu ya, dan setelah itu terus menerus, bahkan sampai sekarang saya juga sering ke Bromo, jadi saya melihat perubahan yang cukup signifikan, cukup besar gitu. Jadi ketenangan, kedamaian, keunikan, kelangkaan, keasrian itu udah jauh susah ditemui sekarang. Gitu. Jadi kalau dikatakan bagaimana Bromo ini sebagai destinasi wisata sekarang, kalau diukur dari sisi ekonomi ya. Oke, itu pasti semua orang nggak bisa bantah, itu oke itu. Tapi kan pariwisata kan tidak hanya diukur dari situ. Apalagi kita ngomong soal pariwisata berkelanjutan, dan ini fokusnya ada di kawasan konservasi. Itu. Maka keramaian tamu, ya, jumlah tamu yang ribuan tadi per tahun kan, itu juga harusnya tidak menjadi salah satu ukuran. Kita tidak ngomong tentang quantity tourism, tapi kita harusnya ngomong soal quality tourism gitu. Karena ada hal yang perlu kita ukur, perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah aspek-aspek sosial budaya dan aspek konservasi gitu. Jadi kalau saya melihat bagaimana pengembangan pariwisata di Bromo itu, harusnya kalau dalam konteks SDGs itu kan harusnya menempatkan planet, people, baru profit. Gitu. Nah, saat ini perkembangannya itu lebih profitnya ditaruh di depan. Baru ngomong people, baru ngomong tentang planet. Jadi lingkungannya ditaruh di belakang. Harusnya kan lingkungan dulu, kita ngomong sosial, kemanusiaannya, dan kita ngomong keuntungannya. Gitu. Nah, pergeseran itu yang harus kita evaluasi bersama ya. Kita lihat bersama gitu. Kan kita tidak pingin Bromo yang menjadi wajahnya Jawa Timur itu umurnya pendek. Kan itu. Sekali. Bromo yang jadi andalannya Jawa Timur, kita tidak ingin nanti tidak punya ketahanan. Kan itu. Nah,
Jadi kalau saat ini cenderung memang mass tourism, dan itu semua indikasi mass tourism ada di sana. Bahkan di beberapa momen itu bisa cenderung bisa dikatakan over tourism gitu ya. Dengan indikasi misalkan kemacetan yang brutal gitu ya. Terus perilaku pengunjung yang ya mungkin karena terlalu banyak orang akhirnya ya orang tidak lagi melihat bahwa alam itu sebagian dari stakeholder kita gitu. Mitra ya. Mitra misalkan dulu kejadian kebakaran gitu-gitu kan ya akhirnya kan menjadi perkembangannya tidak terkontrol ya, tidak terkontrol. Ya walaupun ini tanggung jawab banyak pihak. Nah, justru karena banyak pihak yang sekarang terlibat, sementara ada satu momen yang sederhana sebenarnya, tapi itu sangat menjadi core dari pengembangan itu adalah proses komunikasi dan koordinasi. Ketika banyak pihak nggak terjadi dua hal itu, maka tidak akan ada kolaborasi. Kan itu. Padahal kalau kita membangun pariwisata kan banyak kepala itu, banyak cita-cita di sana, banyak nafsu di sana, gitu ya. Nah, tapi kan siapapun itu kan harusnya kan visinya sama, ya ke depan visinya sama bahwa ini harus mensejahterakan dan berkelanjutan gitu. Nah, maka ketika semuanya sudah satu visi, nanti baru di breakdown siapa bekerja apa, siapa bertanggung jawab apa kan itu. Nah, tapi kan titik ini belum terjadi nih. Nah, di saat kekacauan, keramaian sudah terjadi kan itu. Nah, tapi tetap saja kan semuanya masih bisa masih bisa dievaluasi. Yang tidak baik ya dievaluasi, dirubah kan itu. Yang sudah tren sudah baiknya apa ya itu yang perlu ditingkatkan. Gitu. Terus begini Mas Agus, kalau dari sudut pandang Mas Agus ya, dampak yang paling nyata baik terhadap ekosistem maupun bentang alamnya itu apa Mas Agus? Itu kan sangat jelas secara fisik ya, lingkungan itu misalkan secara fisik. Yang menjadi keunikan, atribut penting di Bromo itu kan savananya. Savana ya. Laut pasirnya gitu ya. Geologinya, kalderanya itu yang jadi unik itu. Kenapa orang ke sana? Karena ya itu ya hanya satu di dunia yang fenomena seperti itu, landscape seperti itu. Tapi sekarang ketika wisatawannya tuh membludak tadi itu, nah nggak kekontrol kan? Akhirnya kan orang punya nafsu sendiri-sendiri tuh. Dikasih jalan, tetap saja dia nggak puas, bikin jalan-jalan sendiri. Yang terjadi kan secara fisik, itu banyak jalan yang kalau dari atas kelihatan itu bekas-bekas itu. Nah, itu sebenarnya secara dipandang mata sudah nggak menarik lagi gitu. Nah, jadi itu ya. Yang kedua kan pasti nanti ada harusnya kan yang padat ini saja deh. Kan gitu. Yang padat ini saja. Nah, kalau semua orang ke sana akhirnya pemadatan di mana-mana, dan ketika pemadatan itu kan juga berdampak kepada ekologi ya. Jadi air yang tadinya harus meresap terus mengenang dan sebagainya. Belum lagi yang kan di sana walaupun nggak ada macan, nggak ada binatang gede, serangga kan harus kita lihat sebagai partner kita ya, gitu. Sehingga betul salah rantai. Terus juga kita belum juga tahu misalkan spesies-spesies tanaman apa yang kita belum tahu gunanya gitu ya. Tapi sementara sudah dilindas-lindas dan misalkan kemarin kebakar, nah itu kan merusak ya, gitu. Nah, jadi secara fisik begitu. Jadi misalkan longsor itu ya, yang jalan tadinya segitu sudah cukup melebar nggak karu-karuan. Nah, itu kerusakan secara fisik, secara biodiversity misalkan. Nah, jadi kan dulu ada ajak. Ya, Mas Tony tahu itu ya. Ada ajak di sana. Itu kan menjadi salah satu penciri Bromo kan itu ya, itu. Tapi sekarang gimana? Nah, itu kan kita manusia kan seperti ego ya. Bahwa mementingkan manusia karena ekonominya, tapi itu sebagai salah satu stakeholder dalam pariwisata kita abaikan. Nah, kan itu. Coba bayangkan sekarang di tengah-tengah itu orang masih bisa melihat ajak. Seperti kalau misalnya di Serengeti orang dari jauh melihat zebra gitu, itu lebih asing lagi. Kan gitu. Nah, jadi tapi kan ya saat itu kan tidak ada orang yang berpikir itu bahwa Bromo itu ya gunung api gitu-gitu saja, tapi tanpa melihat yang hidup-hidup, yang biodiversity. Belum lagi kita melihat selain kerusakan fisik,
itu kan kita perlu melihat juga soal budaya. Di sana ada Tengger Wong Tengger yang punya budayanya. Orang Tengger menganggap Bromo itu adalah tanah hila-hila, tanah yang disucikan buat mereka. Mereka punya ritual-ritual di waktu-waktu tertentu gitu ya. Pertanyaannya ketika dengan membludaknya pariwisata, mereka terganggu atau tidak? Kan itu. Saya yakin kalau mau jujur terganggu mereka. Kalaupun mereka berani ngomong itu sudah waktunya mereka itu melakukan ritual-ritual atau upacara tertentu sudah nggak ada tamu lah, misalkan gitu kan. Nah, karena tadi itu sesuatu hal yang sangat sakral buat hubungan orang ya sama di sana kan itu. Ketika diganggu dengan urusan kayak gitu kan gimana? Bayangin lah kalau kita ibadah di tempat masing-masing diganggu itu seperti apa kan itu. Nah, itu gangguan ke sosial tadi itu. Nah, itu ya. Jadi ada perubahan lingkungan. Ya memang sih namanya wisata alam ya memang harus terbatas apa-apanya ya. Jadi memang harus ada pengaturan kuota dan lain-lain. Ya kalau pariwisata itu kan sebenarnya kuncinya di pengaturan. Kita punya atribut sebagus apapun, selangkah apapun di dunia itu, tapi kalau nggak ada pengaturan selesai. Kuncinya di pengaturan. Nah, tadi apa yang diatur, siapa yang ngatur kan gitu. Nah, jadi kalau di pariwisata apa yang diatur ya salah satunya misalkan soal perwilayahan. Kalau di kawasan Taman Nasional kan kita kenal zonasi ya. Pastilah ada zona inti yang nggak akan boleh itu untuk pariwisata. Zona penyangga, ada zona pemanfaatan. Nah, baru zona pemanfaatan, ada zona pemanfaatan mungkin yang terbatas juga kan gitu. Jadi nggak semuanya bisa dibuka seperti itu. Jadi secara perwilayahan harus diatur itu. Nah, mana yang boleh orang untuk zona usaha, untuk bisnis, mana yang zona publik, mana zona konservasi. Ini harus diatur dan ditaati. Nah, pertanyaannya kan, mungkin selama ini kita punya aturan, ditaati atau tidak. Kan gitu. Nah, jadi kalau aturan kan untuk semua. Kalau cuma satu yang mentaati yang lainnya kan juga selesai juga kan gitu. Nah, yang kedua, yang selain kewilayahan yang perlu diatur kan adalah tentang semua sarana prasarana untuk pariwisata ini. Gitu. Nah, jadi apa sih yang dibutuhkan wisatawan saat di destinasi kan itu ya minimal misalkan toilet lah, kan itu tempat makan minum gitu ya, terus akses jalan tadi itu kan itu perlu diatur. Bagaimana tadi tuh nggak nabrak sini nggak nabrak sana jalannya, jadi mana yang memang rawan kecelakaan atau misalkan rawan terhadap gangguan ekologi dihindari kan itu harus diatur. Gitu. Apalagi yang perlu diatur tadi misalkan perilaku orang kan itu makanya dibuatlah kode etik wisatawan, do and don't, apa yang boleh dan tidak boleh kan gitu. Nah itu kan perlu diatur itu. Nah jadi termasuk misalkan jumlah ya berapa sih daya tampung. Kalau kita masuk lift 9% gitu ya, orang ke 10 masuk kan ada bunyi tetot gitu ya. Alam kan nggak bisa bunyi, kan itu. Sehingga kita tidak bisa mendeteksi langsung kan itu. Nah harusnya kita care ke situ. Jadi jumlah pembatasan itu kan juga harus diatur ya. Termasuk mengatur tentang retribusi, gitu. Kalau barang langka, ya kemarin seperti minyak langka, beras langka, yang butuh banyak, kan harusnya menjadi harganya naik mahal gitu. Jadi jangan kita ini barang baik dimurah-murahin gitu. Nah kan kita juga harus concern ke situ gitu. Nah intinya kan tadi banyak harus diatur gitu ya. Nah terus juga banyak yang harus terlibat. Nanti akhirnya harus berbagi peran gitu. Ya ini yang masyarakat juga harus tahu ini, atau wisatawan khususnya juga harus tahu bahwa jangan sampai kita itu hanya mengejar kepuasan kita, tapi mengorbankan banyak pihak di masa sekarang dan mengorbankan banyak pihak di masa datang kan gitu. Iya Mas Agus. Terus ini berkaitan dengan keterlibatan masyarakat lokal nih. Menurut pandangan Mas Agus ini sejauh mana keterlibatan teman-teman lokal, masyarakat lokal ini di dalam upaya konservasi di area kaldera ini? Upaya konservasi ya? Iya, upaya konservasi. Konservasi ya. Jadi gini, saya cerita dulu bahwa sebenarnya orang Tengger, kalau bicara soal masyarakat kan Tengger ya, yang paling dekat ya, Wong Tengger gitu. Tengger itu ada taman nasional atau tidak, mereka akan tetap menjadi Wong Tengger. Nah, mereka punya alam di situ dan mereka hidup dari alam di situ gitu. Nah, dengan begitu tentunya pasti mereka akan punya ketergantungan ya dengan gitu. Nah, kalau punya ketergantungan ya mereka pasti mikir, saya yakin mereka itu punya
pandangan-pandangan yang sifatnya itu apa punya local wisdom lah ya, yang bijak dan sebagainya gitu. Nah, jadi mereka punya itu. Nah, ketika ini dideklar menjadi kawasan taman nasional secara administrasi dan regulasi sebagainya, mungkin akhirnya akses mereka itu terbatas, terhambat gitu ya. Akhirnya akses yang dulu dipunyai full sekarang jadi tidak, kan itu. Tapi dalam urusan bagaimana itu tempat diselamatkan, ownership mereka tetap harus ada. Nah, peran mereka tetap dibutuhkan, kan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah peran mereka sudah optimal, kan gitu. Nah, kalau pandangan saya adalah belum. Saya harus jawab jujur, belum optimal, gitu ya. Tahun 96 saya itu membantu dosen dari Inggris, dosen ekowisata ini doktor ke sana. 96 sampai 97 itu penelitian di Bromo, kawasan Probolinggo, Pasuruan, Lumajang sama Malang. Penelitiannya intinya begini, apakah pariwisata bisa mendukung kelestarian taman nasional? Kan itu. Nah, jadi waktu itu studi kami adalah pintu masuk mana yang masyarakatnya intervensi ke hutannya itu rendah. Karena waktu tahun itu yang paling ramai itu hanya dari Probolinggo, nomor 1, Pasuruan, Malang belum ada, Lumajang belum ada. Jadi kami menemu orang motong kayu di hutan, bikin arang, jaring burung. Itu yang paling banyak dari Malang dan Lumajang. Artinya untuk livelihood, untuk penghidupan alternatif itu nggak ada, ya nggak ada. Nah, kalau yang di Probolinggo karena sudah banyak tamu, itu ijoli lah misalnya gitu ya. Itu ada dari wisatawan, dari jeep, dari kuda, dari penginapan, dari makanan. Nah, gitu ya. Nah, jadi akhirnya walaupun dia tidak terlibat langsung, kontribusi langsung, paling enggak mereka tidak menekan kawasan konservasi. Nah, dengan mereka tidak menekan, merusak, itu kan sebenarnya kontribusi ya. Nah, terus kontribusi yang lain ukurannya apa misalkan? Kemarin waktu kebakaran itu ya saya lihat beberapa desa di sana itu kok mereka diam saja ya. Artinya kan tadi panggilan itu jadi tidak ada. Nah, ini yang perlu kita tahu, apa ya motivasi yang membuat mereka itu tidak seperti dulu. Dulu kan ketika ada kebakaran, ada longsor, mereka punya modal sosial, namanya gotong royong. Kan itu ya. Ya diperintah sama kepala desa atau itu langsung bergerak kan gitu. Sekarang enggak. Mereka sekarang transaksional. Kalau ada orang sana bilang itu PCs, nah baru bergerak. Nah, jadi sudah ada degradasi ini wisdomnya tadi itu kan itu. Walaupun itu tidak semua ya, walaupun tidak semua. Nah, ini tadi apakah mereka karena ketidakpuasan ada sekat-sekat atau batas-batas yang mereka akhirnya bisa ikut terlibat di dalam atau bagaimana. Nah, ini menurut saya tetap harus dicari masalah dan akar masalahnya di mana. Karena tadi mereka orang situ, harusnya kalau ada apa-apa itu mereka orang yang di garda depan. Jadi di Bromo itu baik buruknya sebenarnya itu ada di tangan-tangan mereka itu. Kan itu ya. Nah, karena mereka hidup 24 jam di sana. Kan itu. Kita wisatawan, petugas TN kan itu pulang ke masing-masing kan itu. Nah, bagaimana mereka menjadi penjaga di sana itu. Nah, cuman tadi itu gimana pelibatannya gitu, aspirasinya mereka, bagaimana keterlibatan masyarakat lokal terhadap pengembangan pariwisata. Nah, kalau urusan pariwisata mungkin sekarang sudah grafiknya ngerangkak. Yang dulu kan susah ya nyari orang di sana untuk diajak pariwisata, mendingan saya itu ngojek kentang dan sebagainya. Sekarang pemandu lokal sudah tumbuh, penginapan sudah mereka percaya diri, nggak malu-malu lagi ngasih makan minum jasa, itu sudah mulai banyak ini. Pertanyaannya sudah optimal belum? Standarisasinya bagaimana? Itu yang harus sehingga value mereka itu juga semakin naik. Ya tadi bicara soal quality ya, udah di situ, gitu Mas. Tapi kalau tadi misalkan bagaimana menjaga, kalau di konservasi kan ada misalkan pelindungan pengawetan, gitu ya. Nah, jadi ya itu yang perlu kita evaluasi, bagaimana mereka itu dengan sukarela, kalau misalkan hutannya pohonnya habis ya ditanam lagi. Dengan cara yang betul ya. Tanam lagi misal tanam rambutan, tanam apa juga nggak betul kan gitu kan. Nah, bagaimana itu mereka terlibat untuk itu ya gitu. Walaupun memang tidak semua itu kan boleh atau bisa ditanam-tanam seperti itu. Gitu Mas. Mas Agus. Nah, ini terkait
stakeholder lain lagi yang di sekitar kawasan wisata alam Kaldera Bromo ini kan tidak lepas dari peran para pelaku jasa wisata ya. Nah ini menurut pandangan Mas Agus, apakah tingkat pemahaman konservasinya seberapa sih teman-teman pelaku? Oke, kalau bilang stakeholder sebenarnya kita harus ngelihatnya yang lebih luas lagi. Dalam pariwisata, praktek pengembangan pariwisata di Bromo ini kan kalau kita bicara stakeholder kan satu ada pemerintah. Pemerintah itu harus dimaknai mulai dari pusat, provinsi, kabupaten kota, sama desa kan. Nah itu. Dan di dalam pemerintah pun juga di dalamnya banyak apa ya, banyak OPD lah, banyak sektor-sektor kan itu. Ya, jadi semuanya ngomong jalan itu PU, misalnya sarana prasarana ada perhubungan, tadi sarana prasarana ada PU, ada pendidikan dan sebagainya kan itu banyak ya, banyak di sana itu pemerintah. Nah, terus berikutnya adalah perannya swasta. Swasta itu bisa industri pariwisata. Ya, ada banyak asosiasi ya. Misalkan Persatuan Hotel Restoran Indonesia, Asosiasi Travel agent Indonesia, ada asosiasi pemandu, ada macam-macam pelaku pariwisata Indonesia kan itu. Mereka pedagang. Saya bilang singkat itu, mereka pedagang. Ya. Jadi pedagang itu artinya kan ya mereka cari klien kan, cari pasar, yang dijual adalah jasa lingkungan tadi itu. Ya, di sana orang melihat apa, beli apa dan sebagainya gitu. Pertanyaan Mas Tony tadi itu bagus. Apakah mereka yang dapat duit, yang dapat hidup dari yang ya Bromo kan menghidupi mereka kan itu. Pertanyaannya apakah mereka sadar bahwa tempat itu ada kawasan konservasi? Apakah mereka sadar kalau itu dijaga dengan baik maka rezekinya, penghasilannya juga akan berlanjut kan itu. Nah, itu pertanyaan menarik gitu. Nah, saya bisa mengatakan belum banyak. Tapi kan ini harus dibuktikan ya. Tapi secara awam saya mengatakan itu belum banyak lah. Kalau mungkin ya adilnya bilang 50-50 ya. Karena memang saat ini pertumbuhan teman-teman misalnya tour operator, responsible tour operator atau penjual atau pedagang-pedagang yang sudah mulai bertanggung jawab itu sudah tumbuh. Karena didorong dengan tren pariwisata global kan. Yang sekarang harus wisata berkelanjutan begituan gitu. Nah, jadi itu tumbuh. Tapi yang tadi kan kadang-kadang 9 orang baik, 1 orang jahat, selesai itu orang 9 yang baik tadi itu ya. Nah, Iya, benar. jadi para pedagang yang mungkin sudah banyak nggak sadar, ini kan juga harus dicermati betul itu. Jadi orang yang oportunis, pokoknya saya dapat duit. Nah, gitu ya. Jadi ini kan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Siapa yang menerapkan itu? Ya kita bersama-sama berbagi peran. Kan itu. Oke, tadi ada pemerintah, ada industri, swasta kan itu. Ada lagi misalkan perguruan tinggi. Kan stakeholder gitu. Ada anak-anak kampus yang datang ke sana, ya ngakunya bisa sebagai wisatawan, bisa studi tour, bisa penelitian dan apalah kan gitu kan. Nah, tapi kan mereka juga punya peran. Ya, mereka punya juga perannya bisa peran membangun, edukatif, juga peran potensi merusak juga kan, ketika mereka tidak sadar juga, hanya ingin hedonis saja ya, senang-senang tanpa memperhatikan orang di situ, ada orang sembahyang dilangkai, nguyuh di sebelahnya kan itu. Nah itu kan juga perlu di itu. Terus juga ada misalkan stakeholder yang lain itu ada masyarakat secara umum ya, masyarakat sipil, ada aktivis lingkungan gitu, ada kelompok komunitas-komunitas, LSM dan sebagainya itu, terus media massa. Itu kan harus di stakeholder gitu. Kadang-kadang media massa juga melihat dari sisi katanya yang bad news is good news kan gitu. Yang jelek-jelek langsung diupload, begitu dapat prestasi diem saja. Nah, ini kan juga orang yang tidak paham terhadap konteks konservasi ya. Konservasi itu apa gitu. Jadi tapi kan juga kadang orang ada ketakutan ngomong konservasi itu berarti nggak boleh dimanfaatkan. Boleh kan gitu. Karena kan ada pelindungan, ada pengawetan kan, tapi juga ada pemanfaatan. Pemanfaatan yang bagaimana kan itu? Tentunya kan pemanfaatan yang lestari kan. Bagaimana ngatur supaya pemanfaatan itu lestari gitu. Nah, jadi memilah ini pemanfaatan yang lestari, ini pemanfaatan yang nggak lestari. Ini kan juga banyak orang yang juga belum tahu juga. Contoh misalkan Mas di Bromo, khususnya yang di bagian Cemoro Lawang gitu kan,
saat ini kan hotel, homestay, restoran, air beli coba dari bawah. Kan itu. Nah, ada Pak. Tapi itu kan apa namanya? Kalau dibilang emisi, kan jadi banyak emisinya. Kan itu. Artinya apa? Kenapa nggak bisa dapat air di atas? Artinya apa? Air di atas sudah tidak muncul kan? Kenapa coba? Apakah ini ekologinya yang rusak sehingga sumber airnya mati, atau karena yang pakai terlalu banyak? Nah, ini kan nggak pernah dihitung ini, ya kapasitas ini. Jadi berebut antara wisatawan yang semakin banyak, kebutuhan petani untuk irigasi juga semakin banyak, kebutuhan domestik masalah semakin banyak. Ini kan perlu dihitung ini. Nah, apakah para tour operator tadi itu wisatawan tahu ada masalah seperti itu? Sehingga ketika di sana perilakunya harus hemat air. Saya pernah nanya kepada pemilik homestay di Cemoro Lawang, kamu semalam habis berapa? Habis 2 toren mas, kalau untuk orang domestik. Kalau untuk orang asing, habis 1 toren. Berarti artinya apa? Perilakunya orang asing lebih ramah lingkungan, karena dia bisa lebih hemat air. Kenapa begitu? Karena mungkin di negaranya sana sudah lebih peduli ya kepada gitu. Kitanya belum. Berarti kita ada PR. Bagaimana perlakuan kepada turis-turis domestik. Nah, ini yang juga perlu diatur ya. Gitu. Nah, itu mas. Jadi kalau stakeholdernya banyak, jadi semakin banyak itu kadang-kadang kan pekerjaan bisa cepat selesai kalau itu bikin rumah gitu ya. Tapi untuk urusan tata kelola pariwisata semakin banyak. Nah, itu PR-nya juga lebih gede. Kalau karena pengaturan itu ternyata secara ekologi positif, secara ekonomi juga positif gitu ya. Kita harus memang melihat ini secara dewasa ya. Kita harus melihat ini secara objektif gitu. Nah, secara ekonomi tadi mana yang dirugikan? Tidak ada gitu. Nah, jadi justru itu akan melihat Bromo akan kelihatan keasliannya, keunikannya, keotentikannya akan ada semua di situ. Disitulah saatnya orang tahu. Sehingga kalau orang tahu kan dia paham. Nah, kalau dia paham, dia akan peduli. Nah, kalau dia peduli, dia mau ikut beraksi. Keunikannya Bromo kan di situ, gunung api, tapi ada tengger, ada budayanya tadi. Sementara di tempat lain itu ya cuman ansih gunung api, geologi saja ceritanya. Gitu. Nah, jadi saya yakin kalau nanti itu diaplikasi, itu banyak hal yang dipulihkan.